Shalom saudara-saudaraku, pada malam hari ini saya akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan kepada keluarga kecil kami. Pada tahun 2021, tepatnya di bulan April, suami saya sedang bertugas di Jakarta dan rencananya pada hari Kamis malam akan kembali ke Bandung. Namun tiba-tiba suami saya menelpon dan memberitahukan malam itu dia tidak akan jadi pulang karena dalam keadaan kurang sehat. Saya dan anak-anak berdoa, kami yakin dan percaya suami saya akan sembuh besok harinya. Bayangkan, justru keadaan suami saya menjadi lebih buruk dari sebelumnya, bahkan mengalami demam. Akhirnya pada siang hari, kami memutuskan dengan suami, saya harus datang ke Jakarta untuk menemani suami dan anak-anak saya harus tinggalkan bersama dengan keluarga. Pada saat itu, saya sendiri sebagai seorang ibu dan istri merasa khawatir karena di sisi lain saya mau menemani suami saya yang lagi sakit. Tapi di posisi yang lain juga, saya agak sedih meninggalkan anak-anak karena sebelumnya saya tidak pernah berpisah dengan anak-anak. Tapi mau tidak mau, saya harus mengambil keputusan dan sore harinya saya berangkat ke Jakarta. Malam hari saya tiba di kosan suami. Sepanjang malam, suami saya demamnya naik turun, mengeluh sakit kepala yang luar biasa yang tidak pernah dialami dari sebelumnya. Dan akhirnya pada hari Sabat pagi kami memutuskan untuk berobat ke rumah sakit terdekat. Suami saya masuk IGD, pada saat itu dokter menyampaikan kalau suami saya harus dites COVID. Namun dalam hati kecil saya percaya kalau saat itu suami saya tidak COVID. Namun ada sesuatu hal yang buat saya semakin sedih. Tiba-tiba telepon saya berdering, saya mengangkat, anak saya memberitahu bahwa dia juga demam di Bandung. Namun saya percaya Tuhan akan menolong saya walaupun rasanya pengen nangis, pengen teriak, dan bingung mau ngelakuin apa. Akhirnya beberapa jam kemudian kita menunggu, puji Tuhan hasil yang kita dapatkan, suami saya negatif COVID. Kita senang, namun ada sedikit sedih karena pihak rumah sakit menyampaikan kalau suami saya dirawat di rumah saja. Tetapi suami saya merasa dia nggak kuat untuk pulang. Dia mau untuk dirawat di rumah sakit. Akhirnya kami berpikir panjang, kita memutuskan kembali ke kosan. Setibanya di kosan, kita komunikasi dengan keluarga. Namun saat itu dengan kondisi demam dan fisik yang lemah, tidak memungkinkan untuk suami saya pulang dengan kendaraan umum, dengan transportasi umum. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa dan baik. Mengirimkan saudara untuk membawa kita, saya dan suami ke Rumah Sakit Advent Bandung. Malam harinya kita sampai di rumah sakit, kembali dengan prosedur yang sama di IGD. Suami saya tes COVID kembali, kita menunggu hasil beberapa jam kemudian. Namun dalam hati kecil saya percaya suami saya tidak COVID. Saudara saya berkata kepada saya, kalau seandainya suami kamu COVID, kamu tidak bisa temanin. Dalam hati saya berpikir, misalnya suami saya COVID, saya juga takut karena saya udah kontak erat dengan suami. Bagaimana dengan anak-anak saya? Tapi saya selalu berdoa dalam hati. Tuhan akan menolong seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dalam buku Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini kembali menguatkan saya. Saya percaya Tuhan akan menolong. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu di luar dari batas kemampuan saya. Saya berdoa dalam hati, dan akhirnya puji Tuhan hasilnya keluar. Suami saya negatif COVID. Kemudian besok pagi, dokter datang, suami saya DBD. Tapi pada saat itu, dokter berkata, seandainya telat kita bawa ke rumah sakit, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan suami saya karena trombositnya sudah sangat rendah.
Akhirnya pengobatan berjalan, seminggu kemudian suami saya boleh ke rumah kembali, kita boleh berkumpul bersama, dan beberapa hari setelah itu suami saya kembali bekerja ke kantor. Namun pencobaan yang kami alami pada saat itu belum berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Bahkan kami mendapatkan cobaan yang lebih berat lagi, di mana suami saya mengalami sesuatu masalah di kantor, dan sampai akhirnya suami saya diberhentikan dari pekerjaannya. Saat itu saya sedih mendengar kabar dari suami, saya dan anak-anak berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membantu kami. Lalu 1 bulan berjalan dengan penuh dilema, dengan penuh pertimbangan karena hidup berjalan, anak-anak harus sekolah, kita harus makan. Saat itu kita bingung, apa yang harus kita pakai? Dari mana uang yang harus kita gunakan? Tapi Tuhan itu baik. Ada saudara yang menelpon, ada proyek singkat untuk suami di Bogor. Suami saya pun kembali bekerja, namun setelah suami saya pulang, kita tidak menyangka mereka akan memberikan upah di luar dari yang kita harapkan. Setelah itu, suami saya dapat panggilan pekerjaan untuk berangkat ke luar kota, tapi gajinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena sudah banyak tunggakan yang ada. Karena saya tidak bekerja, hanya suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil kita. Kita tidak berhenti sampai situ, kita tidak takut, kita tidak pernah menyerah, kita selalu berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan dari semuanya. Akhirnya suami saya memutuskan untuk berangkat bekerja. Setibanya di tempat dia bekerja, karena di lapangan ada peraturan sebelum masuk ke site harus tes PCR terlebih dahulu. Ternyata suami saya COVID. Di situ rasanya hancur, sedih, bingung, nggak bisa berbuat apa-apa karena suami jauh, saya juga jauh bersama dengan anak-anak. Karena yang membuat kita takut pada saat itu, sebelumnya ada diagnosa pada suami saya, ada yang bermasalah di bagian jantung. Itu yang menjadi ketakutan kita. Tapi Tuhan itu baik. Seminggu kemudian, suami saya boleh sehat, dan selama 1 minggu itu, tidak ada kendala yang begitu parah yang dialami. Waktu berjalan, 2 bulan berikutnya, suami saya kembali libur ke Bandung, karena kantor memberikan jatah libur untuk 2 minggu ke depan, tetapi masih 1 minggu berjalan. Di sana kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, yang tidak kita pernah bayangkan. Saat itu ada panggilan kembali kepada suami saya, di mana pekerjaan itu menawarkan gaji yang lebih besar, bahkan lebih 2 kali lipat dari yang pertama yang ditawarkan kepada suami saya di tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, buat saudara-saudara semua, untuk menjalani hidup ini kita tidak perlu takut. Kita harus yakin dan percaya di balik setiap permasalahan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Sebesar apapun masalah yang kita alami, kita punya Tuhan yang lebih luar biasa dan yang lebih besar. Dan kita harus percaya segala sesuatu bisa Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Ada ayat yang mau akan saya sampaikan dalam Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu menolong kita apapun yang kita alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.